Banyak orang bilang, rezeki itu sudah diatur. Kalimat itu sering kami dengar, sering juga kami ucapkan sendiri, tapi jujur saja, ada masa di hidup kami ketika kalimat itu terasa hampa. Bukan karena kami tidak percaya, tapi karena kenyataan di depan mata terasa terlalu berat. Ada masa di mana kami merasa seolah pintu rezeki tertutup rapat, diketuk tidak terbuka, didorong pun tidak bergerak. Setiap hari kami bertanya-tanya, sebenarnya salah kami di mana dan sampai kapan keadaan ini harus kami jalani. Kami pernah berada di titik paling rendah, saldo ATM benar-benar nol, bukan kiasan, tapi betul-betul nol. Kami ingat betul malam itu, kami duduk berdua, saling diam, hanya menatap layar ponsel yang menunjukkan angka yang tidak ingin kami lihat lagi. Besok mau makan apa? Pertanyaan sederhana, tapi rasanya menyesakkan dada. Bukan karena tidak mau berusaha, tapi karena saat itu kami merasa semua usaha seperti mentok di tembok yang sama. Mau pinjam, tidak enak. Mau minta tolong, malu. Mau sok kuat, hati sudah terlalu lelah. Di titik itu, kami belajar rasanya menjadi benar-benar tidak berdaya. Kami pernah menangis diam-diam, supaya pasangan tidak ikut merasa lebih berat. Kami juga pernah pura-pura baik-baik saja di depan orang lain, padahal di dalam hati rasanya seperti kosong. Dunia tetap berjalan seperti biasa, orang lain tetap sibuk dengan urusan mereka. Sementara kami merasa tertinggal jauh di belakang, ada rasa iri, ada rasa putus asa, dan ada rasa takut yang terus menghantui. Namun justru di saat seperti itulah kami mulai belajar sesuatu yang selama ini luput dari perhatian kami. Kami mulai menyadari bahwa rezeki bukan cuma soal angka di rekening, bukan cuma soal uang yang masuk atau keluar. Rezeki juga soal ketenangan, soal kekuatan untuk bertahan, soal pasangan yang masih mau duduk bersama meski tidak ada apa-apa di meja. Kami mulai sadar, mungkin selama ini kami terlalu fokus mencari rezeki, tapi lupa mencari kuncinya. Kunci itu bukan hal besar yang instan. Bukan tiba-tiba dapat pekerjaan besar atau uang banyak. Kunci itu justru hal-hal kecil yang kami remehkan sebelumnya. Cara kami berbicara satu sama lain, cara kami menyikapi masalah, cara kami melibatkan Tuhan dalam setiap langkah. Kami mulai pelan-pelan memperbaiki diri, bukan karena sudah sukses, tapi karena sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan selain harapan. Kami belajar berhenti saling menyalahkan di saat tidak punya uang. Emosi mudah sekali naik dan kata-kata bisa jadi tajam tanpa disadari. Kami belajar menahan diri, belajar mendengar, belajar memahami bahwa kami berada di satu tim, bukan dua orang yang saling berhadapan. Dari situ, suasana rumah mulai berubah. Tidak langsung kaya, tapi lebih tenang. Tidak langsung mudah, tapi lebih ringan dijalani. Sedikit demi sedikit, kami juga belajar untuk lebih berserah, bukan pasrah tanpa usaha, tapi berserah setelah berusaha. Kami mulai berdoa dengan cara yang lebih jujur, tanpa banyak tuntutan. Kami mulai bersyukur atas hal-hal kecil yang masih kami punya. Anehnya, dari situ jalan mulai terbuka. Bukan jalan besar, tapi jalan kecil yang cukup untuk melangkah ke hari berikutnya. Ada bantuan tak terduga, ada kesempatan kecil, ada ide yang muncul di saat kami sudah hampir menyerah. Hari ini, kami membagikan cerita ini bukan untuk pamer, karena kami tahu rasanya berada di bawah. Kami tahu rasanya tidak punya apa-apa, dan kami tahu betul betapa beratnya menjalani hari dengan kepala penuh kekhawatiran. Kami ingin cerita ini jadi teman, jadi pengingat bahwa jika hari ini Anda merasa pintu rezeki tertutup, mungkin bukan rezekinya yang hilang, tapi kuncinya yang belum ketemu. Kami tidak bilang perjalanan kami sudah selesai. Kami masih berjalan, masih belajar, dan masih jatuh bangun. Tapi satu hal yang kami pegang, selama kami mau memperbaiki diri, memperbaiki hubungan, dan terus berharap, selalu ada jalan, meski pelan. Semoga cerita jujur ini bisa menemani Anda yang mungkin sedang berada di titik yang sama, dan semoga kita semua dikuatkan untuk terus melangkah, satu hari demi satu hari. Tahun 2022 adalah tahun terberat dalam hidup kami. Tahun yang sampai sekarang masih sering kami ingat dengan dada terasa sesak. Semuanya berubah begitu cepat. Saat itu suami pulang dengan wajah yang tidak biasa, lebih diam, lebih berat.
Kata-kata yang keluar dari mulutnya pelan tapi menghantam keras, ia kena PHK. Pekerjaan yang selama ini menjadi tumpuan utama yang kami andalkan untuk membayar kontrakan, listrik, dan kebutuhan sehari-hari, tiba-tiba hilang begitu saja. Dunia rasanya berhenti sebentar, sementara pikiran kami berlari kemana-mana, penuh ketakutan. Di hari-hari awal setelah itu, kami masih berusaha terlihat kuat. Kami bilang ke diri sendiri, ini cuma ujian sementara. Suami langsung sibuk mencari pekerjaan kesana kemari, mengirim lamaran, menghubungi kenalan. Saya pun mencoba menenangkan, meski di dalam hati saya sendiri tidak kalah cemas. Setiap pagi kami bangun dengan harapan, dan setiap sore kami kembali dengan rasa lelah yang bercampur kecewa. Hari demi hari berlalu, tabungan semakin menipis, dan rasa optimis perlahan berubah jadi kekhawatiran yang nyata. Masalah ekonomi pelan-pelan mulai memengaruhi hubungan kami. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah dipermasalahkan, sekarang terasa besar. Nada bicara mulai meninggi, kesabaran semakin tipis. Kami sama-sama lelah, sama-sama takut, tapi tidak selalu tahu bagaimana cara mengungkapkannya dengan baik. Kadang kami saling diam, kadang justru saling menyalahkan tanpa sadar. Bukan karena tidak saling sayang, tapi karena tekanan hidup membuat kami lupa caranya saling menguatkan. Ada malam-malam di mana kami duduk berdua tanpa banyak bicara, hanya menatap langit-langit rumah yang sederhana. Pikiran dipenuhi pertanyaan, besok makan apa, bulan depan bayar apa. Rasanya ingin menyerah, rasanya ingin berhenti berjuang sejenak karena terlalu lelah. Di titik itu, kami mulai menyadari satu hal penting yang selama ini kami abaikan. Kami sadar kalau cuma kerja keras tapi hubungan suami istri berantakan, rezeki itu rasanya seperti bocor saja. Sebesar apapun usaha yang kami lakukan, kalau di dalam rumah tidak ada ketenangan, semuanya terasa sia-sia. Kesadaran itu tidak datang tiba-tiba. Ia datang dari rasa capek yang menumpuk, dari pertengkaran kecil yang membuat hati sakit, dari tangisan yang kami sembunyikan satu sama lain. Kami mulai bertanya pada diri sendiri, apa gunanya terus berjuang kalau kami justru saling melukai? Apa artinya mencari rezeki kalau rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang justru terasa berat? Dari situlah kami pelan-pelan mencoba berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk memperbaiki arah. Kami mulai belajar duduk dan berbicara dari hati ke hati, mengakui bahwa kami sama-sama takut, sama-sama bingung, dan sama-sama butuh dukungan. Kami belajar menurunkan ego, meminta maaf, dan saling memaafkan. Tidak mudah, karena luka dan emosi masih segar, tapi kami sadar ini harus dilakukan. Kami mulai mencoba mengembalikan fungsi rumah sebagai tempat saling menguatkan, bukan medan perang. Di tengah kondisi yang belum berubah secara materi, suasana hati kami perlahan berbeda. Kami masih belum punya pekerjaan tetap, uang masih terbatas, tapi ada ketenangan kecil yang mulai tumbuh. Kami belajar bahwa rezeki bukan hanya soal uang yang masuk, tapi juga tentang bagaimana hati kami dijaga. Kami belajar bahwa keharmonisan rumah tangga adalah salah satu pintu rezeki yang sering tidak disadari. Ketika hubungan kami membaik, kami merasa lebih kuat menghadapi hari esok, apapun hasilnya. Tahun itu mengajarkan kami banyak hal, terutama tentang arti kebersamaan di saat sulit. Kami belajar bahwa ujian ekonomi bukan hanya menguji kemampuan mencari uang, tapi juga menguji kekuatan hubungan suami istri. Dan dari pengalaman pahit itulah kami akhirnya mengerti, sebelum memperbaiki keadaan di luar, kami harus lebih dulu memperbaiki apa yang ada di dalam rumah. Sampai akhirnya, di tengah rasa lelah yang hampir mengalahkan segalanya, kami mencoba satu hal yang berbeda. Bukan karena kami sudah menemukan jalan keluar, tapi justru karena kami sudah kehabisan cara. Mengeluh tidak membuat keadaan lebih baik, malah membuat hati semakin berat. Setiap keluhan seperti menambah beban di pundak sendiri. Dari situ kami sepakat, pelan-pelan kami akan berhenti mengeluh, setidaknya di antara kami berdua. Bukan berarti masalah hilang, tapi kami ingin belajar menghadapi semuanya dengan hati yang lebih tenang. Kami mulai menyadari bahwa selama ini kami terlalu fokus pada hasil, tapi lupa memperhatikan proses batin kami. Kami merasa sudah bekerja keras, sudah berusaha kesana kemari, tapi mungkin ada bagian yang bokor, ada saluran rezeki yang tersumbat tanpa kami sadari.
Dari situlah muncul niat untuk membenahi diri, bukan hanya dari sisi usaha, tapi juga dari sisi spiritual. Kami tidak ingin lagi sekadar berharap, kami ingin benar-benar melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kecil yang kami ambil. Salah satu yang kami lakukan adalah mencoba konsisten sholat duha. Awalnya terasa berat, karena pikiran masih penuh kekhawatiran. Kadang sholatnya terasa terburu-buru, doanya pun masih dipenuhi permintaan, tapi kami terus mencoba. Kami jadikan sholat duha sebagai waktu untuk menenangkan diri, mengingat bahwa kami tidak sendirian. Di sela-sela sujud, kami belajar berserah, bukan hanya meminta rezeki, tapi juga meminta ketenangan dan kekuatan untuk menjalani hari. Selain itu, kami juga mencoba membiasakan sedekah subuh, meski jumlahnya sangat kecil. Ada hari-hari di mana uang yang kami punya benar-benar pas-pasan. Tapi kami sepakat untuk tetap berbagi, walau hanya receh. Awalnya ada rasa ragu, takut kekurangan, takut nanti tidak cukup untuk kebutuhan sendiri. Namun justru dari situ kami belajar tentang keikhlasan. Kami belajar percaya bahwa apa yang kami keluarkan tidak akan mengurangi, justru membuka jalan yang tidak kami duga sebelumnya. Kami juga berusaha lebih memuliakan orang tua. Kami sadar, selama ini kami sering sibuk dengan masalah sendiri sampai lupa bertanya kabar, lupa meminta doa. Kami mulai menyempatkan diri untuk menelepon, mendengarkan cerita mereka, dan meminta restu dengan sungguh-sungguh. Ada ketenangan tersendiri setiap kali mendengar doa orang tua, seolah hati kami diisi ulang. Kami merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi apapun yang ada di depan. Perubahan ini tidak langsung membawa uang atau pekerjaan besar, tidak ada keajaiban instan. Tapi yang berubah lebih dulu adalah hati kami. Kami merasa lebih tenang, lebih lapang, pikiran tidak lagi terlalu dipenuhi ketakutan. Dari ketenangan itulah, hal-hal kecil mulai bermunculan. Ada tawaran pekerjaan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Ada ide bisnis sederhana yang tiba-tiba terasa masuk akal untuk dicoba. Ada orang-orang yang datang menawarkan bantuan atau peluang tanpa kami minta. Kami menyadari, mungkin selama ini peluang itu sudah ada, tapi hati kami terlalu bising oleh keluhan dan kecemasan sampai tidak bisa melihatnya. Ketika kami mulai tenang, kami bisa berpikir lebih jernih. Kami bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Kami bisa menerima kegagalan tanpa langsung menyalahkan keadaan. Semua itu membuat langkah kami terasa lebih ringan, meski jalannya masih panjang. Yang paling kami rasakan adalah perubahan suasana di dalam rumah, tidak lagi dipenuhi keluhan, tapi diisi dengan doa dan usaha bersama. Kami mulai saling mengingatkan, bukan saling menekan. Kami belajar mensyukuri hal-hal kecil, seperti bisa makan bersama, bisa tertawa meski sederhana, bisa tidur dengan hati yang lebih damai. Dari situ kami semakin yakin, rezeki bukan hanya soal uang yang datang, tapi juga soal ketenangan yang membuat kami sanggup terus melangkah. Pelan-pelan kami memahami bahwa membenahi saluran rezeki berarti membenahi hati, niat, dan hubungan, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kami masih terus belajar, masih sering jatuh, tapi kami tidak lagi merasa sendirian. Dan dari perjalanan kecil inilah kami percaya, setiap rezeki akan menemukan jalannya, tepat pada waktunya. Untuk teman-teman yang sekarang lagi merasa rezekinya sempit, kami ingin mengajak berhenti sejenak, menarik napas, lalu mencoba melihat ke dalam diri dan ke dalam rumah masing-masing. Kadang kita terlalu sibuk melihat keluar, membandingkan hidup dengan orang lain, sampai lupa mengecek hal-hal yang paling dekat dengan kita. Padahal, ada dua hal sederhana tapi sangat penting yang sering luput dari perhatian, dan justru disitulah letak banyak jawaban dari kesempitan yang kita rasakan. Coba jujur pada diri sendiri, bagaimana hubungan Anda dengan pasangan saat ini? Apakah rumah masih menjadi tempat pulang yang menenangkan, atau justru menjadi sumber tekanan tambahan? Saat rezeki terasa sempit, emosi biasanya ikut menyempit. Hal kecil bisa jadi besar, kata-kata mudah melukai, dan tanpa sadar kita mulai saling menyalahkan. Suami merasa terbebani karena belum mampu mencukupi, istri merasa cemas karena kebutuhan terus datang. Jika kondisi ini dibiarkan, rumah yang seharusnya menjadi tempat menguatkan justru berubah menjadi tempat yang menguras energi. Kami belajar dari pengalaman sendiri, ketika hubungan suami istri dipenuhi keluhan dan saling menyalahkan.
suasana hati menjadi berat. Berat untuk berpikir jernih, berat untuk berusaha, bahkan berat untuk berdoa. Di kondisi seperti itu, seolah apapun yang kita lakukan tidak pernah terasa cukup. Bukan karena usaha kita kurang, tapi karena hati kita sedang tidak selaras. Dukungan yang seharusnya menguatkan justru berubah menjadi tekanan yang melemahkan. Cobalah perhatikan, sudahkah kita saling mendukung dengan tulus? Dukungan tidak selalu berupa solusi besar atau nasihat panjang. Kadang dukungan itu sesederhana mendengarkan tanpa menghakimi, menemani tanpa menuntut, atau memberi senyum di saat pasangan pulang dengan wajah lelah. Hal-hal kecil seperti ini seringkali dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar. Suami yang merasa dihargai akan lebih kuat menghadapi dunia luar, dan istri yang merasa didengar akan lebih tenang menjalani hari. Hal kedua yang tidak kalah penting adalah pertanyaan tentang sejauh mana kita sudah melibatkan pemilik rezeki dalam setiap urusan. Kita sering berdoa, tapi kadang hanya di saat terdesak. Kita sering menyebut nama Tuhan, tapi masih menggantungkan hati sepenuhnya pada usaha dan manusia. Saat hasil tidak sesuai harapan, kita mudah kecewa, seolah lupa bahwa ada kehendak yang lebih besar dari rencana kita sendiri. Melibatkan pemilik rezeki bukan hanya soal berdoa meminta uang atau pekerjaan, itu juga soal menyerahkan kegelisahan, menerima proses, dan percaya bahwa setiap usaha tidak akan sia-sia. Saat hati lebih berserah, beban terasa lebih ringan. Kita tidak lagi terlalu takut gagal, karena kita tahu ada tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan. Dari situlah ketenangan mulai tumbuh, dan ketenangan itulah yang sering membuka jalan rezeki yang tidak terduga. Percayalah, rezeki suami itu seringkali terselip lewat senyum dan doa istrinya. Bukan berarti semua beban ada di pundak istri, tapi karena doa yang tulus dari hati yang ikhlas memiliki kekuatan yang luar biasa. Senyum yang diberikan dengan ikhlas bisa menjadi penyemangat yang mengubah hari seseorang. Doa yang dipanjatkan dengan penuh harap bisa menjadi sebab dibukanya pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Kami melihat sendiri bagaimana suasana rumah yang lebih tenang membuat segalanya terasa berbeda, bukan karena masalah langsung hilang, tapi karena kami lebih siap menghadapinya bersama. Saat pasangan menjadi sumber kekuatan, bukan sumber luka, langkah terasa lebih mantap, dan saat Tuhan dilibatkan dalam setiap urusan, hati menjadi lebih lapang menerima apapun hasilnya. Jika hari ini Anda merasa rezeki terasa sempit, mungkin ini saatnya bukan hanya bekerja lebih keras, tapi juga memperbaiki cara mencintai dan cara berserah, perbaiki hubungan di dalam rumah, perkuat doa di dalam hati. Karena seringkali rezeki tidak datang dari arah yang kita duga, tapi dari ketulusan yang kita tanam setiap hari di dalam rumah dan di hadapan Tuhan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita kami sampai sejauh ini. Kami tahu tidak mudah untuk bertahan menonton atau mendengar kisah tentang perjuangan hidup, apalagi jika kondisi yang diceritakan terasa sangat dekat dengan apa yang sedang Anda alami sekarang. Namun kehadiran Anda di sini, sampai di bagian akhir cerita ini, sudah menjadi tanda bahwa Anda adalah orang yang kuat, orang yang masih menyimpan harapan di tengah segala keterbatasan. Kami percaya, setiap orang punya cerita masing-masing. Mungkin ceritanya tidak sama persis dengan kami, tapi rasa lelahnya, rasa takutnya, dan rasa ingin menyerahnya sering kali serupa. Ada yang sedang berjuang mencari pekerjaan, ada yang usahanya sepi, ada yang berjuang menjaga rumah tangga tetap utuh di tengah tekanan ekonomi. Apapun ceritanya, kami ingin Anda tahu satu hal, cerita Anda pun tidak berhenti di halaman yang sulit ini. Setiap kisah selalu punya kesempatan untuk berakhir indah, meski jalannya panjang dan berliku. Kami tidak pernah menganggap diri kami sudah sampai di tujuan. Kami masih berjalan, masih belajar, dan masih jatuh bangun seperti kebanyakan orang. Tapi dari perjalanan itulah kami belajar bahwa berbagi cerita bukan soal menunjukkan keberhasilan, melainkan soal saling menguatkan. Ketika satu orang berani bercerita, orang lain bisa merasa tidak sendirian, dan kadang perasaan tidak sendirian itulah yang membuat kita mampu bertahan satu hari lagi. Karena itu, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk ikut berbagi di kolom komentar. Tulis dengan jujur, apa doa atau harapan Anda saat ini. Tidak perlu indah, tidak perlu panjang, tulis apa adanya, dari hati.
Entah itu harapan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk melunasi utang, untuk rumah tangga yang lebih tenang, atau sekadar harapan agar diberi kekuatan menghadapi hari esok. Setiap doa yang ditulis adalah pengakuan bahwa kita masih berharap, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Mari kita jadikan kolom komentar ini bukan sekadar tempat menulis, tapi ruang untuk saling mendoakan. Mungkin kita tidak saling mengenal, mungkin kita tidak pernah bertemu, tapi doa tidak membutuhkan jarak. Ketika satu orang menuliskan harapannya, dan orang lain mengaminkannya, ada ikatan yang terjalin, meski sederhana. Kami percaya, doa yang dipanjatkan bersama-sama, dengan niat yang baik, akan sampai pada waktunya. Kami pun akan membaca dan ikut mendoakan setiap cerita yang teman-teman bagikan, bukan karena kami lebih hebat, tapi karena kami tahu rasanya berada di posisi membutuhkan doa. Kami tahu betapa menenangkannya mengetahui ada orang lain yang ikut berharap untuk kita. Semoga dari ruang kecil ini, lahir banyak doa yang tulus, dan semoga satu persatu harapan itu menemukan jalannya. Dan jika Anda merasa cerita seperti ini memberi manfaat, memberi ketenangan, atau sekadar menemani di saat sepi, kami mengajak Anda untuk terus berjalan bersama kami. Dengan menekan tombol subscribe, Anda tidak hanya mengikuti perjalanan kami, tapi juga menjadi bagian dari komunitas kecil yang saling menguatkan. Kami akan terus berbagi, bukan hanya tentang keberhasilan, tapi juga tentang proses, tentang jatuh bangun, dan tentang pelajaran hidup yang kami temui di sepanjang jalan. Kami berharap, setiap cerita yang kami bagikan bisa menjadi pengingat bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi selalu layak diperjuangkan. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah mendengarkan, dan terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga hari-hari ke depan membawa lebih banyak ketenangan, lebih banyak harapan, dan lebih banyak alasan untuk tersenyum bagi kita semua.